Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-48, 49 dan 50 dari surah Al-Anbiya, yaitu 3 ayat saja, yaitu tentang Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dahulu sama seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dahulu adalah sebagai pedoman, maka Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pun juga adalah sebagai pedoman. Jadi Al-Quran dan Taurat, Taurat dan Al-Quran sebagai pedoman. Pedoman bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian membuktikan keimanan mereka kepada Allah itu dengan menjalankan perintah Allah. Ada perintah Allah mereka kerjakan, dan ada larangan Allah mereka tinggalkan. Nah, di antara perintah Allah yang paling penting, yang paling pokok, yaitu yang disampaikan oleh setiap Nabi dan Rasul, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, larangan Allah adalah kebalikannya, yaitu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu dahulu yang disampaikan oleh Nabi Musa, itu juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah menyebutkan tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dahulu, di dalam ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah berada di kota Mekah, maka tujuan ayat yang berkaitan dengan Nabi Musa dahulu itu diturunkan kepada Rasulullah adalah sebagai hiburan bagi baginda. Mengapa kita sebut sebagai hiburan? Sebabnya adalah apabila Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan Al-Quran sebagai pedoman ditolak oleh sebagian besar penduduk kota Mekah, kecuali setelah berdakwah. Tetapi di awal-awal Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada penduduk kota Mekah, sebahagian besar penduduk kota Mekah itu menolak Al-Quran. Nah, Rasulullah sedih. Firman Allah yang isinya adalah kebenaran ditolak oleh manusia, padahal Al-Quran itu adalah untuk menyelamatkan mereka di dunia ini dan di akhirat nanti, memberikan kebaikan, manfaat untuk hidup mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah, Al-Quran yang turun dari sisi Allah
wahyu, kitab suci yang turun dari sisi Allah itu ditolak, itu yang membuat Rasulullah menjadi sedih sekali. Nah, kesedihan Rasul itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, apabila kamu menyampaikan kitab suci kemudian manusia menolaknya, dahulu Rasul sebelummu yaitu Nabi Musa juga menyampaikan kitab suci sama seperti kamu dan juga ditolak. Nah, Fir'aun menolak Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan pengikut-pengikutnya menolak Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga ketika Nabi Musa membawa Bani Israel sehingga mereka dapat selamat dari kejaran Fir'aun dan tenteranya, Fir'aun ditenggelamkan dalam laut, pun juga Bani Israel itu menolak Taurat, bahkan membuang Taurat itu ke belakang. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka campakkan Taurat itu ke belakang. Jadi wahai Muhammad, apabila kamu pada hari ini menyampaikan Al-Quran kemudian Al-Quran ditolak, jangan kamu sedih, karena Nabi Musa pun dahulu menyampaikan Taurat sama-sama, Quran dari Allah kemudian Taurat juga dari Allah, ditolak, maka ia adalah sebagai sunnatullah, yaitu ketetapan Allah. Memang itulah dia yang berlaku di sepanjang masa, sepanjang zaman. Jadi pada hari ini apabila kita menyampaikan Al-Quran dan betul-betul kandungan Al-Quran yang kita fahami dengan benar, dengan baik, dan isinya adalah petunjuk, pedoman, kemudian ditolak oleh manusia, maka jangan sedih. Jangan sedih. Kita tak ada kepentingan apa-apa dalam menyampaikan Al-Quran. Tak ada kepentingan apa-apa. Betul-betul kita ingin memastikan bahwasanya manusia itu mengetahui kebenaran, kemudian manusia mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan dari kebenaran yang kita sampaikan. Tetapi manusia menolaknya, maka jangan sedih. Apa sebab? Sebab dari dahulu lagi seperti itu. Jadi bukan kita saja yang menjalaninya pada hari ini, tetapi semenjak dahulu lagi ada saja manusia yang menolak kebenaran. Bukan hanya Nabi Musa alaihissalam, sebelum Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam juga ditolak. Kebenaran yang baginda sampaikan ditolak. Nabi Nuh ya juga. Bahkan yang menolaknya adalah anak sendiri. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kebenaran, kemudian yang menolak ramai sekali, dan Nabi Nuh menyampaikannya siang dan malam bertahun-tahun. Berapa tahun? 950 tahun dengan berbagai macam cara, bentuk, metode dalam penyampaian. Tetapi tidaklah mereka menjadi dekat kepada kebenaran, malah mereka menjauh dari kebenaran, bahkan menentang dan membenci kebenaran. Nah, jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman, Al-Quran diturunkan juga kepada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad juga sebagai pedoman. Nah, apabila kedua-duanya itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman, maka kedua-dua itu sama sebenarnya. Syariat yang ada dalam Taurat dengan syariat yang ada dalam Al-Quran itu adalah sama. Bahkan dikatakan yang di dalam Al-Quran itu membenarkan apa yang ada dalam Taurat, tapi Taurat yang turun kepada Nabi Musa dahulu, bukan Taurat yang ada di tangan manusia sekarang. Apa sebab? Sebab Taurat yang ada di tangan manusia sekarang ini sudah dirubah oleh orang-orang yang berkepentingan. Ini disebutkan dalam Al-Quran, celakalah orang yang fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Mereka tulis Taurat itu dengan tangan mereka sendiri. Fawailul lahum mimma kasabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah apa yang mereka lakukan itu, dan celakalah apa yang mereka usahakan. Nah, karena Taurat itu sudah dirubah oleh manusia ikut kehendak atau ikut
keinginan manusia, apa yang manusia inginkan itulah yang ditulis. Kalau tak sesuai dengan keinginan, dibuang Taurat itu. Nah, kalau sesuai, dibiarkan. Nah, kalau ada yang mereka inginkan, mereka tambah. Nah, begitulah Taurat. Maka turunlah Al-Quran sebagai membenarkan Taurat yang telah mereka rubah itu. Jadi pada hari ini ada lagi Taurat itu di tangan manusia yang asli? Tidak. Injil, tapi tak disebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Injil yang asli yang turun kepada Nabi Isa tidak, karena sudah dirubah. Nah, maka perlulah ada kitab yang menerangkan tentang Taurat yang sebenarnya itu seperti apa, Taurat yang Injil yang sebenarnya itu seperti apa. Maka turunlah Al-Quran. Kemudian Al-Quran dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tak bisa dirubah oleh manusia sampai hari ini. Jadi semenjak Al-Quran diturunkan hingga ke hari ini tak bisa dirubah oleh manusia meskipun satu huruf, karena Allah telah menjaga Al-Quran, karena Allah tidak akan menurunkan lagi kitab yang lain. Andaikan bisalah berubah, maka Allah akan turunkan lagi kitab yang berikutnya. Tetapi Allah telah berkehendak, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang menjaganya. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah sebagai pedoman, yaitu yang menjaga kebenaran terpelihara tetap sebagai kebenaran yang tak bisa dirubah-rubah oleh manusia lagi. Maka beruntunglah kita pada hari ini yang Allah beri keimanan sehingga kita mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci pedoman dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mempelajari kandungannya, kemudian kita beramal, yaitu mengisi hidup ini berpedoman kepada Al-Quran. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu 3 ayat yang berkaitan dengan kitab suci yang Allah turunkan, yaitu Taurat dan Al-Quran. Kitab suci yang Allah turunkan, Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah sebagai Al-Furqan, pembeda. Nah, Nabi Muhammad yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, juga disebut sebagai pembeda. Wa anzalal furqan. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa disebut sebagai dia. Dia maknanya nur, cahaya. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pun juga disebut sebagai cahaya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang nyata. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai peringatan, zikran, zikr. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pun juga disebut sebagai zikran, zikr, peringatan. Jadi dari penyebutan kitab suci Taurat ke kitab suci Al-Quran berarti sama, yaitu sebagai Al-Furqan, sebagai Al-Furqan pembeda, sebagai dia, nur, cahaya, sebagai zikran, zikir, peringatan. Maka kita ambil satu kata yang menyatukan semuanya, yaitu sebagai pedoman, yaitu Taurat dan Al-Quran sebagai pedoman. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila manusia itu bertakwa, jadilah kitab suci itu sebagai pedoman. Tapi kalau manusia tidak bertakwa, maka kitab suci itu tidak memberikan manfaat apa-apa kepada manusia. Nah, manusia pula, apakah semua bertakwa kepada Allah? Apakah semua beriman kepada Allah? Tidak. Zaman Nabi Musa, tidak semua yang beriman kepada Allah. Zaman Nabi Muhammad, tak semua beriman kepada Allah. Zaman kita sekarang ini, banyak sekali yang tidak beriman kepada Allah. Karena penduduk muka bumi pada hari ini lebih kurang 8 miliar ya, yang beriman, beragama Islam, mentauhidkan Allah
hampir 2 miliar saja, berarti sepertiga saja. 2 miliar tak sampai sepertiga, seperempat saja. Nah, berarti kebanyakan manusia tidak beriman kepada Al-Quran. Nah, tugas kita lah menyampaikan Al-Quran itu kepada manusia. Nanti ada di antara mereka yang mau menerima, alhamdulillah. Tidak mau, jangan sedih, jangan kecewa, jangan marah-marah. Apa sebab? Sebab Nabi Musa pun mengalami yang seperti itu dahulu. Nabi Muhammad pun juga mengalami yang seperti itu dahulu. Nah, inilah ayat-ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang Taurat dan Al-Quran. Kemudian kita pada hari ini mudah-mudahan mendapat pelajaran pula, yaitu bagaimana sikap kita apabila kita mempelajari Al-Quran dan kita ingin mengajarkan atau menyampaikan Al-Quran itu. Karena dalam hadis Rasulullah, sebaik-baik kita ini adalah siapa? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran. Kita dah belajar dari kecil lagi, kita belajar membaca, belajar memahami melalui majlis-majlis ilmu yang kita ikuti. Kita sudah bisa membaca, bahkan kita hafal. Kemudian kita ketahui kandungan maknanya, kita amalkan, kita ingin mengajarkannya pula kepada manusia. Nah, ketika kita mengajarkan, kita mendapat ujian. Maka jangan sedih apabila ada manusia yang menolak Al-Quran yang kita sampaikan. Karena itulah dia sunnatullah di sepanjang zaman. Mukaddimah ini perlu kita sampaikan karena kita ingin mengetahui apa sebenarnya yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, yaitu membahaskan tentang ayat yang ke-48 hingga 50 dari surah Al-Anbiya. Sebagaimana biasa, kita akan membaca, kemudian kita akan terjemahkan kata per kata dari ayat, kemudian barulah kita pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa wa Harunal furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad, dan sesungguhnya, ataina, kami telah memberikan, kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Musa kepada Nabi Musa, wa Harun, dan kepada Nabi Harun, al-furqana. Al-furqan maknanya pembeda. Yang dimasukkan dengan al-furqan apa? Taurat, ya, Taurat. Karena Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi nanti ada lagi tafsiran yang lain. Nah, nanti kita akan bahas. Wadiyaan, dan cahaya. Wadzikran, diyaan cahaya boleh, penerangan pun juga boleh. Karena cahaya itu sifatnya menerangi. Wadzikran, dan peringatan. Peringatan boleh, pengajaran pun boleh. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Sambungan ayat. Alladzina, yaitu orang-orang yang yakhshawna, mereka itu takut, rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghaib. Bil ghaib, ghaib maknanya yang tidak mampu dicapai oleh panca indera. Jadi mereka beriman kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, yang tak mampu mereka capai dengan panca indera mereka, dengan kegaiban. Atau ada juga yang menerjemahkan yang tidak bisa mereka lihat. Nah, boleh juga lah. Tapi kalau lihat saja, melihat bermakna itu kan hanya mata.
Sementara Allah itu tak mampu dicapai oleh mata yang memandang, telinga yang mendengar, oleh panca indera manusia. Wahum, dan mereka itu minas saati, terhadap hari kiamat, musyfikun, takut. Jadi ada dua takut di sini. Takut yang pertama takut kepada Tuhan mereka, kemudian takut yang kedua takut kepada hari kiamat. Nanti kita akan jelaskan perbedaan antara takut yakhshawna dengan takut musyfikun. Apa sama takut kepada Allah dengan takut kepada hari kiamat? Takut kepada Allah? Ya. Takut kepada kiamat yang akan terjadi? Ya. Apa bedanya itu? Nanti kita akan terangkan. Yaitu melalui penjelasan nanti takut kepada Allah. Takut karena Allah itu adalah zat yang maha agung. Kita takut apabila ada orang yang agung, yang mulia, yang punya kedudukan. Kalau dahulu kita kalau di sekolah, di pondok pesantren, siapa yang agung di pondok itu? Pak Kiai, Buya umpamanya. Kita takut kita itu karena keagungan pimpinan pondok itu. Kalau ke harimau takut juga? Takut. Tapi takut ke harimau itu bukan karena keagungan harimau, bukan, karena harimau itu nanti akan menerkam kita. Jadi ada juga kata takut, tapi beda kata itu. Ada bedanya. Kemudian minas sa'ah, kepada hari kiamat juga takut. Nanti kita akan terangkan pula, karena kiamat itu menghancurkan, kemudian mengakhiri hidup kita yang di dunia ini. Sementara di sana ada kehidupan setelah kiamat. Yang kehidupan setelah kiamat itu ditentukan oleh kehidupan sebelum kiamat. Ya. Wahada, dan ini yang dimasukkan adalah kitab suci Al-Quran, zikrun, sebagai peringatan atau pelajaran, mubarakun, yang diberkahi, anzalnahu, yang telah kami turunkan. Iya. Afa anta, maka mengapa kamu, lahu, kepadanya, kepada Al-Quran itu, mungkirun, mengingkarinya. Mengapa kamu mengingkarinya, mengingkari Al-Quran itu? Kamu yang dimasukkan di sini siapa ini? Kamu yang dimasukkan di sini adalah penduduk kota Mekah. Karena ayat ini kan turun di kota Mekah, ayat Makkiyah ini. Nah, kemudian ayat ini menerangkan tentang Al-Quran. Kalau ayat sebelumnya menerangkan tentang Taurat, yang ini menerangkan tentang Al-Quran. Jadi ada dua nih pembahasan nih, yaitu pembahasan tentang Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan pembahasan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah sebagai pelajaran yang diberkahi. Maka mengapa kamu, wahai penduduk kota Mekah, mengingkarinya? Mestinya kalau Al-Quran itu sebagai peringatan yang penuh dengan keberkahan, yang akan mendatangkan manfaat dan kebaikan, kamu menerimanya. Jangan kamu mengingkarinya. Kamu menjadikannya sebagai pedoman. Jangan kamu menolaknya. Nah, inilah dia 3 ayat. Kita akan baca dari awal ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, 48 hingga 50 sekaligus. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir ayat. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, pembeda, dan diya'an, penerangan atau cahaya, wa dzikran, dan peringatan atau pelajaran, yaitu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, sementara mereka tidak melihatnya atau tidak mampu mencapai dengan panca inderanya, dan mereka itu takut akan ketibaan atau kedatangan hari kiamat. Dan Al-Quran ini adalah sebagai peringatan atau pelajaran yang diberkahi yang telah kami turunkan. Maka mengapa kamu mengingkarinya, mengingkari Al-Quran itu? Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan, sebenarnya kalau kita mau buat urutannya, kita tak sebut Taurat dulu, tapi kita sebut Al-Quran dulu, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah sebagai kitab suci yang isinya adalah pedoman. Tetapi sayang,
Dahulu ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu di kota Mekah, penduduk kota Mekah mengingkarinya, membuat Rasulullah menjadi sedih. Kemudian Allah menghibur Rasulullah, wahai Muhammad, jangan kamu sedih, karena sesungguhnya dahulu Nabi Musa telah kami berikan juga yang sama seperti kami berikan kepadamu. Kalau kepadamu Al-Quran, kepada Nabi Musa dahulu Taurat, juga diingkari, juga ditolak. Ketika Nabi Musa menyampaikannya kepada Bani Israel mencampakkan Taurat itu ke belakang mereka. Karena tugasmu wahai Muhammad adalah menyampaikan saja, menyampaikan kebenaran. Adapun hidayah bukan kamu yang menentukannya. Hidayah Allah yang menentukannya, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi apabila ada yang dikehendaki oleh Allah tidak mendapatkan hidayah, kemudian menolak kitab suci, padahal kitab suci adalah sebagai pedoman, maka jangan kamu menjadi sedih, karena itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikanlah kepada Allah. Tapi biasanya guru, ya, kemudian juga orang tua kan ingin menyampaikan tunjuk ajar kepada anak-anaknya, pelajaran, nasihat, bimbingan, arahan kepada anak-anaknya, guru kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya tidak mau menerima nasihat, pedoman, peringatan, pelajaran. Bagaimana hati guru itu? Sedih. Begitu juga lah Rasulullah sebagai seorang guru umat ini, sedih juga, kecewa juga. Maka Rasulullah dihibur, yaitu dengan menyebut Rasul yang terdahulu, yaitu dengan menyebut Nabi Musa alaihissalam. Jadi meskipun kitab suci Al-Quran disebut setelah kitab suci Taurat disebut dalam urutan ayat, tapi sebenarnya kalau kita memahami ayat ini turun kepada Rasulullah dan ayat ini turun di kota Mekah, ayat Makkiyah, maka yang mesti dijadikan tumpuan awal itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-48. Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan. Walaqad, dan. Kalau kita perhatikan kata dan itu, berarti ayat ini bersambung dengan ayat yang sebelumnya. Tapi kalau kita lihat, ayat ini menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang diberikan kepadanya Taurat. Sementara ayat yang sebelumnya bukanlah cerita tentang Nabi Musa. Sebelumnya adalah tentang risalah atau misi, yaitu kewajiban yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang menyampaikan tauhid kepada manusia. Kemudian manusia terbagi dua, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, yang menerima nanti di hari akhirat mendapat balasan kebaikan. Yang menolak nanti di hari akhirat pun mendapat balasan, karena hari akhirat adalah hari pembalasan. Hidup di dunia ini sebagai ujian, pilih mana? Pilih menerima kebenaran atau menolak kebenaran. Nah, jadi ayat sebelum ini tak ada cerita tentang kisah Nabi Musa, yaitu penyampaian tentang tauhid. Nah, kemudian ini ayat tentang kisah Nabi Musa dan dimulai dengan dan, bermakna sambungan ayat sebelumnya. Ya, sambungan ayat sebelumnya, yaitu dengan penjelasan bahwasanya Allah menyambung tentang kewajiban yang dijalankan oleh Rasulullah menyampaikan nilai tauhid, yaitu Rasulullah menjadi sedih disebabkan karena banyak yang menolak kebenaran. Maka sambungannya adalah sebagai hiburan bagi Rasul, jangan kamu sedih wahai Muhammad, karena sudah berlaku juga sebelum ini Rasul itu ditolak. Artinya kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu ditolak. Maka jadikanlah pelajaran apa yang sudah
berlaku sebelum ini. Jadi ayat ini adalah sebagai sambungan dari ayat sebelumnya, yaitu tentang kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga pernah disampaikan dahulu oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana manusia di hadapan kebenaran itu terbagi menjadi dua, ada yang menerima dan ada yang menolak. Dan akan ada kalanya dalam waktu tertentu yang menolaknya lebih banyak dari yang menerima. Ketika Rasulullah di kota Mekah, yang menolak lebih banyak. Nah, kemudian Rasulullah sampai di kota Madinah, kemudian mulailah banyak yang menerima. Kemudian ketika Rasulullah kembali lagi ke kota Mekah, nah kemudian kota Mekah dapat dikuasai, maka ramailah manusia masuk ke dalam Islam. Mereka masuk berbondong-bondong. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika itu barulah ramai, hampir seluruh kota Mekah itu beriman. Kemudian pada hari ini tak ada yang tak beriman lagi. Semua yang berada di kota Mekah beriman kepada kebenaran, kepada Al-Quran yang diturunkan. Tetapi di tempat lain keadaannya sama seperti pada masa dahulu ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran di kota Mekah. Tapi akan berhentikah di tempat itu dakwah dalam menyampaikan Al-Quran sebagai kitab suci yang isinya pedoman? Tidak, jangan berhenti. Rasulullah dahulu tak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Memang ada yang memaksa Rasulullah untuk berhenti, tapi Rasulullah tak mau berhenti. Dipaksa dengan bujukan, kekuasaan, Rasulullah tak mau. Ada juga dengan ancaman, siksaan, Rasulullah tak mau. Sampai Rasulullah mengatakan, andaikan mereka meletakkan, siapa bisa sambung ini? Andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, nah, mana lagi yang lebih berharga dari matahari dan bulan? Tak ada lagi yang lebih berharga. Matahari untuk siang hari, bulan untuk malam hari. Itu berharga sekali. Andaikan mereka berikan kepadaku matahari dan bulan, kemudian memintaku untuk meninggalkan dakwah ini, tak akan aku tinggalkan dakwah ini. Kalau kita ditawarkan 5 miliar macam mana? Tinggalkan dakwah atau enggak? 5 miliar enggak. 50 miliar? Tunggu dulu lah. Rasulullah ditawari apa saja tak mau. Akan berhenti dari berdakwah? Enggak. Kecuali aku mati sebelum itu. Nah, kematian itu dah akhir. Maka ada kegagahan di dalam berdakwah, tak mau berhenti, apalagi hanya karena ujian yang tidak seberapa. Ada ujian, ada. Hidup ini pasti akan diuji. Hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau tak mau diuji, jangan hidup. Karena hidup ini adalah untuk diuji. Mati saja. Tapi kalau dah mati nanti, balasan. Siapa yang gagal dalam ujian, terimalah balasan. Ya. Dan sesungguhnya, jadi dan itu menyambung yang sebelumnya, yaitu tentang mentauhidkan Allah, kebenaran yang disampaikan oleh setiap Rasul, seperti Nabi Musa dahulu, sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya kata laqad di sini ini lamut taukid, juga disebut lamul qasam. Qad ini harfu tahqiq, maknanya menerangkan dengan tegas, sesungguhnya betul-betul bahwasanya kami telah memberikan kepada Nabi Musa dan Harun Al-Furqan. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersengaja menurunkan kitab suci Taurat itu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Bersengaja untuk apa? Untuk menyelamatkan Bani Israel.
Karena Allah mengutus Nabi Musa kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Sebelumnya adalah kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Tapi Fir'aun tak mau menerima kebenaran, akhirnya ditenggelamkan. Setelah ditenggelamkan, Nabi Musa sampai ke daratan seberang. Sampai daratan seberang, Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel, tunggu di bawah ini. Kemudian Nabi Musa memilih 70 orang untuk naik ke atas bukit Tur Sina, menerima kitab Taurat. Kitab Taurat sudah diterima, tapi apakah Bani Israel mau menerimanya? Tidak. Ini kisah di surah Al-Baqarah dahulu, kalau masih ingat. Kapan baru Bani Israel itu mau menerima Taurat? Wa rafa'na fawqakumut tur. Diangkatkan dulu bukit Tur Sina itu, dicabut bukit Tur Sina itu dari bumi ini, berada di atas kepala. Kemudian mereka diberi pilihan, mau terima Taurat atau tidak. Terima Taurat, selamat. Tak mau terima Taurat, ini bukit Tur Sina ini akan dihempapkan ke atas kepala mereka, akan ditimpakan dan mereka akan mati. Mau hidup mau mati. Karena Bani Israel ini takut mati, maka tengok ke atas bukit, tengok kitab suci yang akan diterima berat untuk dijalani. Tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Akhirnya karena takut mati, menerima juga kitab Taurat itu, tapi dengan keterpaksaan. Dah menerima dengan terpaksa. Setelah diterima, mengapa mereka terpaksa menerimanya? Karena isi Taurat itu bertentangan dengan yang mereka inginkan. Kemudian sampai masanya mereka buang kitab Taurat itu. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Bukan kitab Taurat aja mereka buang, yang menyampaikan kitab Taurat itu, rasul-rasul, nabi-nabi itu mereka bunuh. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Yahya, mereka bunuh Nabi Isa pun akan mereka bunuh. Tapi Allah selamatkan dengan mengangkat Nabi Isa ke langit. Nah, itu perangai Bani Israel. Perangai Bani Israel. Jadi kalau ada ulama dibunuh, ya sudah berlaku dari dahulu. Jadi jangan terkejut pada hari ini. Kok orang baik, orang yang menyampaikan kebaikan, tak ada kepentingan apa-apa, kok dibunuh ya? Jangan kok-kok. Kok-kok itu kita berarti apa? Tak faham, jadi heran. Tak perlu heran. Apa sebab? Sejak dari dahulu lagi, sejak dari zaman berzaman Nabi Musa dahulu, sebelumnya juga demikian. Ada mereka memberikan ancaman kepada Nabi Syuaib dahulu, kepada Nabi Lut. Ada mereka beri ancaman. Kami akan usir kamu wahai Lut. Kami akan bunuh kamu wahai. Jadi setiap waktu, setiap zaman yang berlaku itu saja. Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun hidup sezaman. Sebenarnya Rasul yang diutus itu adalah Nabi Musa. Tapi Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dikuatkan dengan Nabi Harun, supaya diberikan penolong dari saudaranya sendiri, yaitu Nabi Harun. Maka ulama tafsir menyebutkan Rasul yang sebenarnya itu Nabi Musa, tetapi Nabi Harun itu adalah yang menolong Nabi Musa alaihissalam. Maka perintah-perintah dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun itu kepada Nabi Musa. Kemudian untuk membawa Bani Israel lari itu kepada Nabi Musa. Dan mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkat yang dipukulkan ke batu memancar 12 mata air, kemudian tongkat yang dipukulkan ke laut, laut terbelah. Nah, itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun sebagai penolong. Sesungguhnya kami memberikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan. Al-Furqan pembeda. Dari kata Al-Farq, Firaq,
Furqan pembeda, pembeda atau pemisah boleh juga. Tadinya satu, kemudian dipisahkan, pembeda, Al-Furqan. Sehingga ulama pun menjelaskan, apabila disebut yang telah diturunkan kepada Nabi, yang telah kami berikan kepada Nabi Musa dan Harun itu Al-Furqan, yang dimaksud Al-Furqan itu apa? Maka ada di antara ulama tafsir menyebut Taurat. Karena dengan syariat yang diturunkan dalam Taurat itu terbedakanlah. Taurat sebagai pembeda, terbedakanlah antara apa dengan apa? Terbedakan antara hak dengan batil. Terbedakan antara yang benar dengan yang salah. Terbedakan antara siapa yang selamat, siapa yang tenggelam. Kan terbedakan. Siapa yang selamat? Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa. Siapa yang tenggelam? Fir'aun, yaitu yang menentang, memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Jadi Al-Furqan itu bisa dibawa kepada Taurat, isinya syariat. Al-Furqan itu juga bisa dibawa kepada mukjizat. Mukjizat. Karena mukjizat Nabi Musa itu seperti memukulkan tongkat ke laut itu, maka terbedakanlah siapa yang selamat dan siapa yang tenggelam. Ada lagi kata Al-Furqan itu kepada makna bahasanya betul. Furqan yaitu yang memisahkan. Dengan tongkat yang dipukulkan ke laut terpisah. Tadinya laut itu kan bertaut, tetapi dengan dipukul dan pukulan itu adalah sebagai pemisah, pembeda, maka kata Al-Furqan itu adalah yang memisahkan laut. Jadi kata Al-Furqan itu bisa kepada Taurat, Al-Furqan itu bisa kepada mukjizat, kemudian Al-Furqan itu juga kepada hasil, yaitu dari kejadian yang luar biasa itu, yaitu terbedakan mana yang selamat dan mana yang tenggelam. Al-Furqan. Kalau Al-Quran disebut Al-Furqan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ayat ini menerangkan tentang Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan membedakan, yaitu Al-Quran sebagai Al-Furqan membedakan mana yang mentauhidkan Allah, mana yang menyekutukan Allah, mana yang akan diberi kemenangan dan mana yang akan dikalahkan. Kata Al-Furqan itu adalah yang membedakan siapa yang akan dimenangkan dalam perang, siapa yang akan dikalahkan. Maka perang Badar disebut juga perang hari yang membedakan antara siapa yang dimenangkan dengan siapa yang dikalahkan. Yaumal Furqan. Karena Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan menimpakan kekalahan kepada kaum Quraisy kafir yang dari kota Mekah dalam perang Badar. Maka kata Al-Furqan bisa juga berupa pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Furqan ini bisa dipanjang-panjangkan lagi. Dia juga bisa kepada firasat. Firasat. Contoh umpamanya, orang yang diberi firasat oleh Allah, maka nanti akan terbedakan. Umpamanya yang pernah kita dengar ada cerita, dia sudah beli tiket pesawat untuk berangkat pada hari itu, tapi dia punya firasat tak ingin berangkat, kemudian dia batalkan, padahal tidak ada halangan apa-apa, tak ada halangan, dia bisa pergi ke airport, hari tak hujan, pokoknya tak ada halangan apa-apa, dia hanya firasat saja, tak usah berangkatlah. Nah, kemudian apa yang berlaku? Setelah pesawat itu terbang, kemudian pesawat itu pun meledak di angkasa. Andaikan dia naik pesawat itu, dia sudah meninggal dunia dalam musibah itu. Tapi dia jadi terselamat. Terbedakanlah dia, Al-Furqan. Terbedakanlah dia dari penumpang-penumpang yang lain. Mereka semua sama-sama penumpang, sama-sama dapat beli tiket. Nah, apa yang membedakan? Firasat. Karena yang satu ini dapat firasat sehingga dia tidak ikut. Yang lain
berlakulah musibah itu. Jadi firasat itu juga bisa sebagai Al-Furqan. Tapi firasat itu diberikan kepada siapa? Kepada semua orang? Tidak, itu hanya untuk orang tertentu saja. Nah, firasat itu adalah pemberian dari Allah. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena orang beriman yang memiliki firasat itu dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cahaya Allah dia tahu. Nah, itu adalah Al-Furqan. Jadi panjang pembahasan Al-Furqan nih, tapi kita batasi tentang makna yang telah disampaikan tadi saja. Wadiyaan, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa dan Harun wadiyaan, penerangan. Yang dimasukkan Taurat itu juga, tetapi disebut Taurat itu dengan dia, maknanya penerangan atau cahaya. Apa maksud cahaya? Fungsi cahaya itu apa? Ya, menerangi itu maknanya menampakkan yang tersembunyi. Karena kalau disebut cahaya terang, nanti di sana ada kelam, gelap. Nah, apabila cahaya mancar, maka kegelapan pun hilang. Nah, sesuatu itu bisa tersembunyi dalam kegelapan. Ini kalau malam hari tak ada cahaya sama sekali di masjid kita ini, kita berada dalam masjid ini, tak nampak tiang 4 yang besar tengah masjid ini, tak nampak. Nah, kalau kita matikan lampu semua, kita tutup lampu ini, padam, tak ada sedikit pun cahaya. Kita berada di tengah malam, nampak 4 tiang ini? Tak nampak, tapi tiangnya ada, tersembunyi dalam kegelapan. Maka dengan adanya cahaya, nampaklah. Dengan turunnya Taurat, nampaklah. Apa yang nampak? Nampak yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Nampak yang menguntungkan itu menguntungkan, dan yang merugikan merugikan. Nampak jalan ke surga, nampak jelas. Jalan ke neraka pun nampak jelas. Wadiyaan wa zikran, zikran peringatan atau pelajaran yang mengingatkan. Karena biasanya manusia memiliki sifat lupa atau lalai. Kalau disebut lupa, memang tak ingat langsung. Kalau lalai, karena ada yang membuatnya tak ingat. Lalai. Umpamanya seperti sekarang ini, awalnya memang mengikuti pengajian, tapi setelah itu ada yang melalaikannya. Apa yang melalaikannya? Handphone rupanya berbunyi umpamanya. Kemudian dia jawab panggilan telepon. Nah, dia sudah tak lagi mendengar pengajian ini. Yang dia dengar adalah orang yang menelponnya itu. Maka dia telah lalai. Dia tahu ada pengajian yang mesti dia dengar, tahu, tetapi ada yang melalaikannya. Siapa yang akan mengingatkan? Nah, tentu orang yang ingat yang mengingatkan. Mungkinkah orang yang lalai mengingatkan? Sama-sama lalai. Nah, maka Al-Quran adalah sebagai yang mengingatkan yang lupa dan juga mengingatkan yang lalai. Maka yang menyampaikan Al-Quran itu adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang menjalin hubungan dengan Allah, itulah yang akan memberikan peringatan. Maka disampaikanlah ayat-ayat Al-Quran yang isinya peringatan tentang apa yang melalaikan manusia, dan Al-Quran selalu mengingatkannya. Dan itu yang disampaikan oleh yang menyampaikan Al-Quran, yaitu yang biasa melalaikan manusia, yang buat manusia lupa adalah dunia, dunia, dunia. Maka banyak ayat Al-Quran, dunia itu adalah yang melalaikan, melupakan. Maka disebutlah akhirat lebih baik dari dunia, akhirat lebih kekal dari dunia. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Dunia ini adalah sifatnya sementara dan fana, sampai masanya akan ditinggalkan. Ayat-ayat Al-Quran, ayat yang seperti itu disebut sebagai zikran. Tapi bagi siapa? Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, Taurat itu sebagai Al-Furqan, Taurat itu sebagai diyaan wa zikran, pembeda, cahaya, dan juga peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa orang yang memelihara diri dari murka Allah Subhanahu wa taala, memelihara diri dari siksaan Allah.
Nah, orang yang memelihara diri itu akan bergunalah kitab suci itu baginya. Tapi kalau dia memang ikut kehendak hawa nafsu saja, tak ingin memelihara diri, maka kitab suci itu tidak akan berguna baginya, sia-sia saja. Ini dari Quran ini dari kitab suci ini. Kalau orang hanya mengikuti kehendak hawa nafsu, Quran lah, kitab suci lah. Yang penting bagi saya keinginan saya ini yang mau saya sampaikan. Nah, akhirnya tidak bergunalah kitab suci itu baginya. Jadi kitab suci itu berguna bagi yang bertakwa. Yang bertakwa yaitu yang beriman dan memelihara diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kan tentang Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang Taurat itu adalah sebagai pedoman bagi orang bertakwa. Jadi gelaran bertakwa itu juga dipakaikan dahulu kepada pengikut para nabi dahulu. Ya, jadi jangan fahami orang-orang bertakwa itu hanyalah pengikut Nabi Muhammad saja, enggak. Pengikut Nabi Musa dahulu orang yang bertakwa, muttaqin. Pengikut Nabi Ibrahim dahulu orang yang bertakwa, muttaqin. Pengikut Nabi Nuh dahulu orang-orang yang muttaqin. Jadi jangan fahami muttaqin ini hanya untuk pengikut Nabi Muhammad pada masa Nabi Muhammad hingga hari ini saja, enggak. Kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran sebagai pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kita jumpa di awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sama ya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka padahal mereka tidak melihat Tuhan mereka itu, atau tidak mampu mereka capai dengan panca indera mereka. Meskipun mereka tak mampu mencapai dengan panca indera karena Allah Subhanahu wa taala gaib, tak mampu dicapai, tapi mereka mempercayai, meyakininya. Apa sebab? Sebab mereka mempercayai keberadaan Allah Tuhan mereka. Mereka memahaminya melalui ciptaan yang ada di alam semesta ini. Apabila langit dan bumi ini ada, maka pasti ada yang menciptakannya. Nah, siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tentang keberadaan Allah yang gaib itu mereka yakini, mereka percayai dengan menggunakan akal mereka melalui ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Sudah diciptakan langit dan bumi, sudah diciptakan matahari dan bulan, bintang. Kemudian semuanya ciptaan Allah ini berjalan sesuai dengan aturan. Berjalan sesuai dengan aturan. Langit dengan aturan dijunjungkan tak jatuh, bumi yang dihamparkan, beredar juga pada garis edarnya tapi tidak ada yang bertabrakan. Nah, ini kan semua dengan pengaturan yang sangat terperinci, teliti, dan tidak mendatangkan kerusakan, tidak mendatangkan petaka, keburukan. Bermakna ada yang mengatur. Jadi ada yang mencipta dan ada yang mengatur. Apabila aturan itu aturan yang sangat sempurna sekali, bermakna yang meletakkan aturan dan menjalankan aturan tersebut, pengaturnya mestilah juga memiliki sifat sempurna. Pastilah yang menjalankan aturan itu adalah yang memiliki sifat sempurna. Siapa yang memiliki sifat sempurna? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kesempurnaan Allah itu tak mampu dicapai oleh panca indera. Kalau masih mampu dicapai oleh panca indera, hilang kesempurnaan karena mampu dicapai. Nah, apabila tak mampu dicapai, itulah yang menerangkan tentang kesempurnaan sifat. Kesempurnaan sifat zat itu tidak dapat dicapai, berarti tidak tertundukkan oleh kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Sehebat apapun manusia dalam memandang, mendengar, kemudian memiliki alat umpamanya yang telah diciptakan umpamanya untuk mencapai, tak akan mungkin dapat mencapai zat
Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama dari kata bil ghaib. Ada lagi makna yang kedua, bil ghaib maknanya adalah mereka takut kepada Tuhan mereka. Mereka tak mampu mencapainya. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang gaib. Mereka takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan mereka tidak dilihat oleh sesiapa. Nah, itu namanya bil ghaib juga. Umpamanya mereka bangun tengah malam, tak ada siapa yang melihat. Kemudian mereka menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat yang didirikan, melalui bacaan Al-Qur'an, melalui zikir munajat mereka, melalui doa-doa yang mereka panjatkan. Tak ada siapa yang melihat. Nah, ketika itu juga bisa disebut sebagai bil ghaib. Bil ghaib dalam keadaan ghaib, maknanya dalam keadaan tak ada siapa yang mengetahui mereka itu. Nah, dalam keadaan tak ada siapa yang mengetahui, mereka menjalin hubungan dengan Allah, kemudian mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Ada orang yang takutnya itu ketika dilihat oleh manusia saja. Nah, ketika dilihat oleh manusia dia takut. Ketika tak dilihat oleh manusia, dia tak takut. Nah, bermakna itu bukan orang-orang yang bertakwa. Wahum minas sa'ati musyfikun, dan mereka terhadap hari akhirat atau hari kiamat mereka takut. Takut yang kedua ini adalah takut tentang huru hara hari kiamat. Karena ketika hari kiamat itu disebut dalam Al-Quran adalah hari yang menghancurkan, hari yang tak ada lagi pada waktu itu pertolongan yang bisa kita dapatkan. Masing-masing pada hari itu akan menjalani hidup masing-masing. Yang sedang hamil, hamilnya akan gugur. Yang sedang menyusu, anak itu akan lepas dari susuan. Suami istri akan berpisah, ya. Bahkan akan lari dari yang lainnya. Anak akan lari dari orang tuanya, orang tua akan lari dari anak. Setiap orang itu akan lari dari saudaranya. Masing-masing menjalani hidup masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Akan dahsyat hari itu. Maka akan lahirlah rasa takut. Nah, takut kepada hari kiamat itu disebut musyfikun. Nah, takut yang seperti ini akan membuat seseorang menjadi bersiap sedia. Takut. Mengapa kita takut? Takut lapar umpamanya. Karena apabila tidak ada makanan yang kita makan, lapar bisa membawa kepada kematian. Supaya tak lapar, supaya ada terus makanan, bagaimana kita? Kita bersiap sedia, yaitu dengan bekerja, dengan berusaha. Begitu juga takut kepada hari kiamat membuat kita menjadi berusaha. Apa usaha kita untuk kiamat yang akan terjadi itu? Yang tak ada pertolongan dari orang lain, kecuali diri kita sendiri yang akan menolong. Beramallah untuk diri sendiri. Apa amal kita? Salat kita umpamanya, bacaan Quran kita, zikir kita, infak sedekah kita, apa saja yang kita lakukan sebagai persiapan untuk hari akhirat, itu membuktikan kita memiliki rasa takut kepada hari akhirat, hari kiamat. Selesai sudah pembahasan tentang Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, diterangkan kepada Nabi Muhammad pula. Ini dia sebenarnya tumpuan ayat. Dan ini wahadza dzikrum mubarakun anzalnahu. Ini yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Yaitu sebagai peringatan yang diberkahi yang telah kami menurunkannya, yang telah kami turunkan ia. Allah menyebut Al-Quran sebagai yang diberkahi. Kalau disebut kata berkah, yaitu pemberian yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Hanya tidak masuk dalam persangkaan kita, dalam perkiraan kita. Kalau masuk dalam perkiraan kita, bermakna belum lagi sampai ke tahap keberkahan. Umpamanya kalau kita berusaha, biasalah umpamanya kalau kita berkebun,
Dengan luas kebun yang kita miliki itu, kita bisa dapat umpamanya 10 ton umpamanya beras, umpamanya bisa dapat pendapatan 10 juta rupiah umpamanya dari kebun yang kita miliki. Setiap bulan kita mendapatkan sebanyak itu. Kalau tetap sebanyak itu dan dalam perkiraan kita, itu belum lagi membawa makna keberkahan. Baru membawa makna keberkahan, kita tak sangka-sangka. Kita menyangka 10 juta, rupanya 2-3 kali lipat dari yang kita perkirakan. Bahkan bukan 2-3 kali lipat, bahkan tidak terbatas. Contoh umpamanya ada makanan yang diberkahi. Pada masa Rasulullah dahulu, Rasulullah menyiapkan makanan itu untuk 2-3 orang saja. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, coba panggil yang di luar sana, masuk ke rumah ini untuk makan. Kemudian makan. Dipanggil 3-4 orang, makan tak habis. Kemudian panggil lagi, tak habis. Sudah semua yang di luar sana dipanggil dan makanan pun tak habis. Kalau ikut perkiraan, hanya untuk berapa orang saja habis. Oh, berarti makanan itu makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Jadi kalau makanan itu berkah, sedikit berlebih. Tapi kalau makanan tak berkah, banyak pun kurang. Maka yang kita cari berkahnya, berkah, keberkahan. Berkah itu nilai yang sangat banyak sekali yang tidak kita fahami, yang tak bisa kita fahami dengan akal fikiran kita. Satu malam, malam itu malam yang diberkahi. Satu malam, tapi malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa yang malam yang diberkahi itu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kata berkah ini panjang pembahasannya, cukup sampai di situ saja. Yaitu Al-Quran yang diberkahi, kita baca Al-Quran, dapat kita pahala. Dapat. Satu huruf berapa? 10. Tetapi itu baru balasan yang 10 itu. Ada yang tidak kita perkirakan, tak masuk dalam akal kita, yaitu baca Al-Quran, rupanya di tubuh kita itu ada penyakit. Kita tak tahu tentang penyakit yang di tubuh kita, tapi karena kita baca Al-Quran, Allah angkat penyakit kita itu karena bacaan Al-Quran kita itu. Itu namanya Quran yang diberkahi. Ada kita punya masalah, kita baca Quran, selesai masalah kita itu, karena Quran itu adalah yang diberkahi. Macam-macam yang boleh kita sebut kalau kita kaitkan dengan perkataan berkah. Afa antum lahu munkirun, penutup ayat, maka mengapakah kamu mengingkarinya? Kamu sudah jelas Al-Quran yang diturunkan sebagai kitab yang berkah, maka mengapa kamu wahai penduduk Mekah, Quraisy, orang-orang kafir yang ada pada masa Rasulullah dahulu mengingkari Al-Quran tersebut? Kamu sudah mengetahui Quran itu sebagai kitab yang berkah, kemudian kamu mengingkarinya juga, berarti betul-betullah kamu ini, apa kira-kira sambungannya? Betul-betullah kamu ini angkuh, sombong, ya. Karena kalau sudah mengetahui tetap juga menolaknya, itu adalah keangkuhan, kesombongan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.